Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 34 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dengan judul Kompromi Kecil, Kejatuhan Besar. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan sampai engkau mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu, sebab ketika mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka dan mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah mereka itu, mereka akan mengundangmu dan engkau akan ikut makan kurban sembelihan mereka. Juga ketika engkau mengambil anak perempuan mereka menjadi istri anakmu laki-laki, anak perempuan mereka akan berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka. Mereka akan membujuk anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka. Janganlah kau buat bagimu ilah dari logam tuangan. Saudara yang terkasih, dalam Keluaran 34 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, Allah memperingatkan Israel dengan sangat serius agar mereka tidak mengikat perjanjian dengan penduduk negeri Kanaan. Peringatan ini bukan semata-mata soal hubungan sosial atau politik, melainkan soal kesetiaan rohani. Allah tahu bahwa kejatuhan umatnya jarang terjadi secara tiba-tiba, melainkan kejatuhan hampir selalu dimulai dari kompromi kecil yang dibiarkan. Allah tidak berkata, jangan langsung menyembah berhala, tetapi justru menyoroti prosesnya, di mana mengikat perjanjian, sampai kepada makan dari persembahan mereka, terus akhirnya menyembah ilah mereka. Ini menunjukkan bahwa dosa tidak bekerja secara instan, tetapi bertahap, halus, dan seringkali tampak tidak berbahaya. Yang berbahaya bukan hanya dosa besar, melainkan toleransi terhadap dosa kecil yang terus dinormalisasi. Saudara, masalah utama manusia bukanlah besarnya dosa, melainkan sikap terhadap dosa. Ketika seorang berkata, ini hanya dosa kecil, sesungguhnya ia sedang menurunkan standar kekudusan Allah menjadi standar kenyamanannya sendiri. Saudara, dalam perspektif Alkitab, dosa kecil bukan soal jumlah atau skala, melainkan soal arah hati. Dosa kecil adalah dosa yang kita biarkan, kita maklumi, dan kita jadikan bagian dari hidup tanpa pertobatan. Berhala dalam konteks kita hari ini mungkin bukan patung atau mezbah, tetapi bisa berupa kebiasaan kecil yang tidak kudus, relasi yang menggerus iman, toleransi terhadap kebohongan kecil, dan pornografi yang dianggap sekedar hiburan atau ambisi yang perlahan menggantikan Tuhan sebagai pusat hidup. Saudara, semua ini jarang dimulai sebagai pemberontakan besar, tetapi sebagai kompromi kecil yang tidak segera ditolak. Secara rohani, dosa bekerja seperti racun dosis rendah, yaitu tidak langsung mematikan, tetapi perlahan merusak. Hati menjadi tumpul, nurani melemah, dan kepekaan terhadap suara Tuhan memudar. Saudara, pada titik tertentu seseorang tidak lagi jatuh karena tergoda, tetapi karena sudah terbiasa hidup dalam kompromi. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada dosa yang kita sebut kecil, tetapi sebenarnya sedang membentuk arah hidup kita? Dan apakah ada kebiasaan yang kita normalisasikan, padahal perlahan menjauhkan kita dari Tuhan? Allah tidak memanggil kita untuk sekadar menjauhi dosa besar, tetapi untuk hidup dalam kekudusan yang konsisten. Bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya sepele. Karena dalam iman Kristen, yang kecil tidak pernah netral. Namun ia sedang membentuk kita menuju kesetiaan yang lebih dalam atau menuju kejatuhan yang lebih jauh. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kami yakin dan percaya semua karena kesetiaan Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang pada kami di pagi hari ini.
bagaimana mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tidak kompromi terhadap dosa-dosa kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang akhirnya akan merusak hubungan kami dengan Tuhan, toleransi-toleransi, normalisasi-normalisasi, hal-hal yang kami anggap itu hal-hal yang sepele tetapi endingnya akan membawa kejatuhan yang besar. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang datang di pagi hari ini. Biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi dengan pertolongan yang berasal daripada Roh Kudus, makin menyempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehingga kami dapat mempraktikkan dalam setiap praktek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hari ini, kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang menjadi aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.